Hai teman-teman, selamat datang di channel Suara Berkisah. Untuk informasi teman-teman, Suara Berkisah adalah channel yang bercerita atau menceritakan kisah yang menginspirasi, cerita sejarah, fiksi, dan kisah-kisah yang bisa membangkitkan motivasi, juga menggerakkan rasa emosional. Jadi jika teman-teman suka dengan cerita kisah, bisa subscribe channel Suara Berkisah ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan menceritakan kisah yang sangat inspiratif. Cerita ini berkisah tentang seorang pemuda bernama Ardi, hidup dalam keterbatasan, miskin, namun memiliki mimpi besar yang tak tergoyahkan. Mimpi untuk mengubah nasibnya dan keluarga. Perjuangan menghadapi kemiskinan, kegagalan yang mematahkan semangat, hingga tantangan yang tak terbayangkan. Apakah Ardi bisa meraih mimpinya? Ikuti kisahnya yang penuh inspirasi tentang bagaimana tekad dan kerja keras bisa mengubah segalanya. Berikut kisahnya. Ardi dilahirkan di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota besar. Desa itu tampak sederhana, dengan rumah-rumah yang sebagian besar terbuat dari bambu dan tanah liat, serta atap rumbia yang mudah bocor saat musim hujan tiba. Hidup mereka penuh kesederhanaan. Ayahnya Pak Suto, seorang buruh tani, bekerja keras setiap hari di ladang milik orang lain. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar menyingsing, dan hanya pulang saat matahari sudah tenggelam. Tangan ayah Ardi penuh dengan kapalan, dan kulitnya gelap terbakar matahari. Sedangkan Bun Arti, yang tidak lain adalah ibu Ardi, mengurus rumah tangga dengan penuh perhatian dan sesekali berjualan sayuran di pasar untuk menambah penghasilan keluarga. Keluarga mereka hidup dalam keadaan yang sangat terbatas. Namun meskipun hidup dalam kekurangan, orang tua Ardi selalu berusaha memberi yang terbaik untuk anak-anak mereka. Mereka mengajarkan pentingnya pendidikan sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah nasib dan keluar dari kemiskinan. Pendidikan itu adalah kunci, kata ibu Ardi sering-sering. Ardi tahu betul bahwa untuk mencapai mimpi dan meraih kehidupan yang lebih baik, pendidikan adalah jalan yang harus ditempuh. Namun, meskipun ia sadar akan pentingnya pendidikan, kenyataan hidup tidaklah mudah. Keluarga Ardi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Di saat anak-anak dan teman-temannya di desa sudah memiliki sepeda atau pakaian baru, Ardi hanya bisa mengintip dari jauh. Ia seringkali merasa tertinggal, tetapi rasa malu tidak pernah ia rasakan. Sebaliknya, hal itu justru semakin memperkuat tekadnya untuk berusaha lebih keras. Saat SMP, Ardi menjadi salah satu siswa terbaik di sekolahnya. Namun di balik prestasi akademiknya, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Setiap kali ujian, ia sering terpaksa meminjam buku dari teman-temannya karena keluarganya tidak mampu membeli buku teks yang lengkap. Bahkan, Ardi sering menghabiskan malam yang panjang di bawah cahaya temaram lampu minyak untuk belajar, ditemani dengan suara kodok dari sawah dan angin malam yang berdesir. Suatu hari, Ardi mendengar kabar baik. Sebuah beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke universitas di kota besar diumumkan. Beasiswa ini diberikan kepada siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, dan itu adalah kesempatan emas bagi Ardi. Tapi di sisi lain, ia merasa ketakutan yang luar biasa. Beasiswa itu adalah satu-satunya cara bagi Ardi untuk melanjutkan pendidikan. Namun ia tahu bahwa untuk meraihnya, ia harus melewati berbagai seleksi yang sangat ketat. Apalagi desa mereka yang terisolasi membuat akses informasi sangat terbatas. Di rumah mereka tidak memiliki televisi atau internet. Jadi Ardi bergantung pada informasi dari teman-teman yang kebetulan datang dari kota. Dengan tekad yang bulat, Ardi berusaha mencari tahu lebih banyak tentang beasiswa tersebut. Setelah bertanya kepada guru-gurunya, dia akhirnya berhasil mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Namun ada masalah baru yang muncul, keterbatasan waktu. Pendaftaran beasiswa hampir tutup, dan Ardi harus berjuang keras untuk menyiapkan segala dokumen yang diperlukan. Ia bahkan harus berjalan beberapa kilometer hanya untuk mendapatkan tanda tangan dari kepala desa yang dibutuhkan sebagai bukti bahwa ia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dalam proses ini Ardi mengalami berbagai kesulitan. Ia merasa cemas dan khawatir apakah dokumen yang dikirimkan sudah lengkap atau tidak. Apalagi ia tahu banyak pesaingnya yang berasal dari kota besar dengan akses yang lebih baik. Namun ia tetap berusaha sekuat tenaga, karena ia tahu jika ia melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada lagi kesempatan lain dalam hidupnya. Akhirnya setelah menunggu beberapa minggu yang penuh kecemasan, Ardi menerima surat yang mengubah hidupnya. Ia diterima sebagai penerima beasiswa di universitas ternama di kota besar. Ardi tidak bisa menahan air matanya saat membaca surat tersebut. Ia berlari menuju rumah untuk memberitahukan orang tuanya. Ibu dan ayahnya yang sederhana itu tidak tahu harus berkata apa.
selain menangis haru dan memeluknya dengan bangga. Namun di balik kebahagiaan itu, ada ketakutan yang mulai muncul, meninggalkan desa, meninggalkan keluarga, dan hidup di kota besar yang serba asing. Semua itu terasa sangat menakutkan. Begitu Ardi tiba di kota besar, rasa cemasnya semakin meningkat. Segala sesuatu di kota terasa sangat berbeda. Gedung-gedung tinggi, jalan yang ramai, kendaraan yang tak pernah berhenti, dan orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing membuat Ardi merasa kecil dan tidak berdaya. Ia merasa seperti ikan yang terlempar ke lautan luas tanpa tahu harus berenang kemana. Dalam sekejap, perasaan kesendirian itu datang begitu mendalam. Ia harus tinggal di kota sederhana yang jauh dari orang tuanya dan beradaptasi dengan budaya serta cara hidup yang jauh berbeda dari yang ada di desanya. Untuk mengatasi kesulitan finansial, Ardi bekerja paruh waktu di kafe. Pekerjaan itu menguras tenaganya, terutama karena ia harus bertransisi antara bekerja dan belajar. Terkadang ia harus begadang menyelesaikan tugas kuliah karena kelelahan bekerja di kafe. Saat ujian pertama tiba, Ardi merasa tidak siap sama sekali. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ada banyak teman-temannya yang lebih pintar, lebih berpengalaman, dan memiliki lebih banyak sumber daya. Ardi merasa tertekan dan sangat khawatir tentang masa depannya. Beberapa minggu kemudian hasil ujian keluar, dan kenyataan yang ia takuti pun datang. Ardi mendapat nilai yang jauh dari harapan. Beberapa mata kuliah bahkan ia dapatkan dengan nilai D. Ia merasa hancur. Semua harapan yang ia gantungkan pada beasiswa itu terasa sia-sia. Ardi berpikir, bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku mengecewakan orang tuaku yang sudah sangat berharap padaku? Namun di malam yang penuh kecemasan itu, Ardi menerima surat dari ibunya. Dalam surat itu, Bu Narti menulis, "Anakku, kami tahu kamu sedang berjuang. Jangan biarkan kegagalan membuatmu menyerah. Kami bangga padamu karena kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Ingatlah bahwa hidup ini bukan hanya soal hasil, tapi tentang perjalanan dan bagaimana kamu bangkit dari setiap kegagalan." Kata-kata ibunya membuka hatinya. Ardi tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Ia harus terus berjuang, belajar dari kegagalan, dan memperbaiki diri. Mulai dari semester berikutnya, ia fokus pada belajar, mengatur waktu dengan lebih baik, dan berhenti merasa takut untuk meminta bantuan jika ada yang tidak dimengerti. Perlahan, Ardi mulai menunjukkan perbaikan. Ia mulai mendapat nilai yang lebih baik dan merasa lebih percaya diri dalam menjalani kehidupan di kota besar. Tahun demi tahun berlalu, dan Ardi akhirnya lulus dengan predikat cum laude. Tawaran pekerjaan dari perusahaan besar datang setelahnya. Ardi bekerja keras di perusahaan tersebut dan dalam beberapa tahun ia berhasil naik jabatan. Namun, di balik kesuksesannya, Ardi tidak lupa akan asal-usulnya. Ia mulai membuka usaha di bidang teknologi, sebuah bidang yang ia pelajari dengan tekun selama kuliah. Bisnisnya berkembang pesat dan akhirnya menjadi perusahaan yang sukses. Ia bahkan mampu membayar kembali semua pengorbanan orang tuanya dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga di desa. Tidak hanya itu, Ardi juga membantu membangun infrastruktur di desanya dan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak di sana. Ia membuka peluang bagi orang-orang yang dulu sepertinya tak punya kesempatan untuk belajar dan berkembang. Ardi menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, membuktikan bahwa dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat untuk terus maju, mimpi bisa terwujud, bahkan bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin. Kini, Ardi pulang ke desa dengan penuh rasa syukur. Setiap kali ia melihat keluarga dan teman-temannya, ia tahu bahwa ia tidak hanya mengubah nasibnya, tetapi juga nasib banyak orang di sekitar yang dulu merasa tak berdaya. Dengan mata yang penuh kebanggaan, Ardi tahu bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Tapi dengan keyakinan dan kerja keras, tidak ada yang mustahil. Kisah Ardi mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Dengan tekad, kerja keras, dan dukungan keluarga, kita dapat mengubah nasib meski dihadapkan dengan keterbatasan. Jangan pernah berhenti berharap dan berusaha, karena setiap tantangan menyimpan peluang untuk berkembang. Seperti Ardi, impian besar bisa tercapai asal kita terus berjuang tanpa menyerah. Jangan lupa tinggalkan like dan komen jika video ini menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.